Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya. Satu channel kali ini gua akan membuat video tentang mengenai tugas yang diberikan oleh dosen kepada saya, yaitu tugasnya membuat blog di blogger.com ya, dengan 10 pertanyaan yang diberikan oleh dosen kepada saya, yang lumayan banyak juga dan sangat panjang. Bila kalian bosan, ini bawa cemilan, makanan, ini lumayan cukup lama juga. Dan izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra, kode NIM saya 3922 150109. Nama universitas Pancasakti Cikarang, Pancasakti Bekasi ya guys. Dan saya berada di kampus B, itu di Tegal Danas. Nama fakultasnya Teknik Komputer, program studinya Teknik Informatika, tugas semester ganjil 2021. Nama mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nama dosen pengampu Son Haji. Terima kasih dan saksikan terus videonya. Oke guys, sekarang saya berada di blogger.com yang sudah saya buat, itu blog kekinian guys. Dan ini tugas-tugasnya yang sudah saya buat, atau pertanyaan yang sudah saya buat ya di blog saya. Lumayan banyak juga, ada 10 pertanyaan. Oke, kita langsung ke pertanyaan kita tuh ya. Soal pertama yaitu rukun iman dan rukun Islam. 1. Rukun iman kepada Allah. Sebagai umat muslim, sudah semestinya beriman kepada Allah Suci, yang artinya percaya akan keberadaannya. Allah sebagai Tuhan alam semesta yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan kalian juga harus mempercayai rukun iman yang pertama ini, beriman kepada Allah. 2. Rukun iman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Allah sudah memberikan tugas untuk mengatur seluruh isi alam melalui malaikat-malaikatnya. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun kitab yang perlu diimani oleh umat Islam sendiri 4 kitab. 4. Iman kepada nabi dan rasul. Rukun iman yang keempat adalah iman kepada para nabi dan rasul. Ini berarti kita harus meyakini bahwa nabi dan rasul adalah manusia utusan Allah yang diberitakan untuk memberikan kabar gembira dan ancaman di muka bumi ini. 5. Iman kepada hari akhir dan kiamat. Umat Islam diwajibkan percaya dan akan adanya hari akhir, atau yang paling disebut sebagai dengan kiamat. Hari kiamat merupakan hari di mana seluruh alam semesta dihancurkan atau dimusnahkan. 6. Iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Umat muslim wajib percaya kepada qada dan qadar yang merupakan takdir Allah yang baik maupun buruk. 2. Rukun Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wajib hukumnya bagi seorang yang menjadi muslim. Wajib hukumnya yang mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menjadi muslim. Kedua, mendirikan sholat. Setelah menjadi seorang muslim, tentu harus mengajarkan rukun Islam yang kedua, sholat wajib, disebut juga sebagai sholat 5 waktu. Setelah kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat yang pertama itu, kalian juga harus mendirikan sholat. Ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan juga banyak pahala dan keberkahannya. Setiap muslim diberikan berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Tujuannya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah. 4. Menunaikan zakat.
Zakat juga merupakan kewajiban yang mengeluarkan dari harta orang yang memiliki kelebihan. Ada beberapa jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan, dan juga zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil tenaga atau penghasilan. Zakat fitrah adalah yang dikeluarkan pada saat bulan-bulan Ramadan ya guys, atau bulan-bulan besaran yang umat Islam. Yaitu zakat mal, yaitu zakat yang pada sehari-hari atau pada kekayaan orang tersebut. Wajib kita harus mengeluarkan 2,5% kekayaan kita untuk orang yang tidak mampu. 5. Pergi haji bagi yang mampu. Pergi haji ke Mekah adalah kewajiban umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Pergi haji hukumnya wajib, tapi hukumnya tidak wajib ya. Oke, yang pertanyaan pertama kan sudah selesai. Pertanyaan kedua, saya akan lanjut pertanyaan keduanya. Ini pertanyaan kedua adalah nama-nama malaikat yang wajib diketahui beserta tugas dan tugasnya masing-masing. Oke, yang pertama adalah malaikat Jibril. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail. Tugas malaikat Mikail mengatur pembagian rezeki pada makhluk Allah, seperti mengirim hujan dan memberi kehidupan pada tumbuhan. 3. Malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil Tugas malaikat Israfil adalah meniup trompet sangkakala pada saat datangnya hari kiamat. 4. Malaikat Israel. Tugas malaikat Israel menyambut nyawa manusia apabila sudah tiba ajalnya. 5. Malaikat Mungkar. Tugas malaikat Mungkar menenangkan manusia dalam baja. 6. Malaikat Nakir. Tugas malaikat Nakir sama dengan malaikat Mungkar, menenangkan manusia dalam alam marja. 7. Malaikat Rakib. Tugas malaikat Rakib mencatat amal dan perbuatan baik manusia. 8. Malaikat Atid. Tugas malaikat Atid mencatat tiap amal dan perbuatan buruk yang dilakukan manusia. 9. Malaikat Malik. Tugas malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka yang bersifat keras dan tidak mempunyai belas kasihan kepada penghuni neraka. 10. Malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan menjaga dan mengawasi pintu surga. Oke, kita sekarang ke pertanyaan ketiga. Nama-nama Nabi dan Rasul wajib diketahui disertai kisah kenabian dan rasulannya. 1. Nabi Adam merupakan nabi pertama sekaligus manusia pertama yang Allah ciptakan. Dan saya akan menyebutkan beberapa saja ya guys, karena ini mempersingkat waktu. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam yang terkenal dengan kecerdasannya. 3. Nabi Nuh adalah salah satu di antara nabi yang masuk golongan ulul azmi, dan seterusnya. Ini nama nabi dan utamanya. 2. Nabi Zakaria. Nabi juga merupakan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Banyak kisahkan dengan Nabi Zakaria. Namun baru jahat menunjukkan memiliki sikap yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah. Biaya. Nabi adalah keturunan dari Nabi Zakaria. Dia disebut sebagai salah seorang yang benar atau rahmat dan suci. Nabi Isa adalah Nabi yang terkenal kaya dan lahir dari seorang wanita bernama Maryam. Mukjizatnya dia bisa berbicara sakai, menghidupkan burung dari tanah liat, menghidupkan orang yang sudah mati, dan seterusnya. Dan kelima ini ada yang terakhir, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan nabi terakhir dan sekaligus penutup. Kakak ada agen lain setelah Nabi Muhammad wafat. Mukjizat tersebut adalah lakukan sebagai kitab suci umat Islam, mampu membelah bulan, mengeluarkan air dari jemari tangannya, mampu menurunkan hujan, dan seterusnya. Dan sekarang ke pertanyaan nomor 4. Nama-nama kitab Allah beserta keutamaannya masing-masing. Allah menurunkan wahyu berupa 4 kitab kepada keempat rasulnya. 1. Kitab Taurat, sifat siapa rasul penerangnya, dan seterusnya. Ini kitab-kitabnya ialah kitab
Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. 2 kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. 4 kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Dan seterusnya. Saya akan memposting saya mendengar kitabnya ini di hatinya. Oke. Sekarang kita berlari ke nomor 5. Kelima adalah nama-nama Allah dalam Asmaul Husna beserta artinya. Dan kelima ini sangat panjang, saya akan mempersingkat juga waktunya. Dan saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, 3 Al-Malik yang Maha Mengajaib, 4 Al-Quds yang Maha Bersuci, 5 As-Salam yang Maha Memberi Kesejahteraan, dan seterusnya. Sangat banyak sekali. Saya tidak akan menyebutkan semuanya. Kalian bisa cek aja di blog saya atau di blog yang lainnya. Masih ada kok. Saya akan menjelaskannya. Sangat panjang kalau dijelaskan, sampai 2 jam 2 tahun akan selesai. Oke. Dan yang terakhir ada As-Sabur yang Maha Sabar. Dan beginilah nama-nama tetap nama Allah dalam Asmaul Husna. Yang keenam adalah tugas keenam atau pertanyaan keenam, sifat wajib mustahil dan jaiz bagi Allah beserta artinya. Sifat wajib sifat amani adalah sifat-sifat abstrak yang ada pada Allah. Sifat ma'ani dari atas 7 jenis, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sifat unawi adalah sifat wajib yang menyusul pada sifat ma'ani, pasti ada sifat unawi. Seterusnya kalian bisa baca seterusnya. Tidak hanya banyak gangguan. Dan saya akan melanjutkan kembali. Yaitu 1. Sujud artinya ada, dan seterusnya. 3 artinya dahulu, terdahulu. 3 bakwa artinya kekal, dan seterusnya guys. Banyak sekali. Akan saya sebutkan satu-satu karena akan memakan waktu yang cukup lama. Sifat mustahil bagi Allah. Adapun lawannya adalah mustahil akli, yakni segala sesuatu yang menurut hasil tidak ada dan tidak bisa diterima pada keberadaan. Sedangkan yang terakhir adalah jahit akli, yakni sifat yang bisa tidak ada maupun tidak ada dan rotasio. Sifat mustahil bagi Allah artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Sifat mustahil Allah merupakan lawan kata atau kebijakan dari sifat wajib Allah. Berikut ini adalah 20 sifat mustahil bagi Allah. Silakan kalian baca aja sendiri. Tidak akan saya baca untuk mempersingkat waktu. Sifat yang ketiga ada sifat jahit bagi Allah. Sifat jahit bagi Allah adalah boleh bagi Allah itu mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu, atau disebut juga sebagai mungkin. Mungkin ialah sesuatu yang boleh ada dan tiada. Jahit artinya boleh aja, dengan makna Allah itu menciptakan segala sesuatu, yakni dengan tidak ada paksaan dari sesuatu. Juga sebab Allah itu bersifat kudrat, kuasa, dan iradat, kehendak. Juga boleh saja bagi Allah itu meniadakan akan segala sesuatu yang apanya yang mau, dan seterusnya ya. Kita akan baca di sini. Oke, selesai untuk pertanyaan nomor 6. Sekarang ke pertanyaan nomor 7. Sebutkan sifat wajib mustahil dan jaiz bagi Rasul dengan artinya. Sifat wajib pada Rasul utusan Allah ada 4, yaitu sifat siddiq yang ada dalam jujur, 2 sifat amanah yang artinya terpercaya, 3 sifat tabligh yang artinya adalah menyampaikan, 4 sifat paduannya yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah cerdas, memiliki kecerdasan. Sifat yang mustahil pada Rasul utusan Allah ada 4, yaitu sifat kadzib yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah bohong, sifat khianat yang tidak terpercaya, 3 sifat itman yang artinya adalah menyembunyikan, 4 sifat balada yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah bodoh. Sifat
kaitan tersebut adalah ardo basyatiyah yang artinya dalam bahasa Indonesia ada sifat-sifat yang seperti manusia pada lainnya. Dan inilah yang ke-7 ya, sudah saya sampaikan dengan singkat-singkatnya. Oke, ke gas ke nomor 8. Tugas ke-8 sangat panjang sekali ya. Saya tidak akan saya bacakan, saya akan lihatkan saja, yaitu nama surat dan ayat dari masing-masing awal juz pada 30 juz kitab suci Al-Quran, yaitu seperti juz amma. Silahkan kalian lihat sendiri. Silahkan kalian sendiri aja ya. Saya nggak akan membacakannya, akan memakan cukup lama. Dan inilah nama 30 juz. Dalam juz amma itu bisa disebut juz amma 30 juz itu sangat banyak sekali dan memakan waktu yang cukup lama. Oke, kita ke tugas nomor 9. Tugas ke-9, sebutkanlah artikan dari 114 nama surat dalam kitab suci Al-Quran. Saya akan menyebutkan beberapa saja ya, karena akan memakan cukup sangat lama kalau disebutkan. 1. Al-Fatihah, artinya pembukaan. 2. Al-Baqarah, artinya Sahabat-Betina. 3. Al-Imran, artinya keluarga Imran. 4. An-Nisa atau wanita. 5. Al-Maidah, jamuan atau hidangan makanan. 6. Al-An'am, binatang ternak. 7. Al-Arab, tempat yang tertinggi. 8. Al-Anfar, artinya harta rampasan perang. 9. Al-Taubah, adalah pengampunan. 10. Yunus, atau Nabi Yunus, dan seterusnya. Bisa kalian lihat saja ya. Saya bacakan bisa sampai subuh ini. Ada sana sangat panjang sekali ya. Saya akan baca. Oke, kita ke nomor 10. Kira Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sangat panjang, saya akan singkat-singkatnya saja. Nabi Muhammad yang merupakan nabi akhir zaman ini lahir di Mekah pada tahun Gajah atau sekitar 570 Masehi. Disebut tahun Gajah karena saat itu ada pasukan gajah yang dipimpin oleh Abbasiyah yang ingin merobohkan Ka'bah. Mengutip sirah Nabi karya Abdul Hasan Ali Al-Asani An-Nadwi, beberapa sejarawan dan pakar hadis mengatakan menjelang kelahiran Nabi Muhammad ada peristiwa besar yang terjadi. Beberapa peristiwa besar itu seperti singkatnya Raja Persia Isra Anusirawan yang bergoyang dan bekas barkon istananya ikut runtuh. Selain itu, padamnya api sesembahan kaum Majusi di kuil pemujaan di Persia, sekarang Iran, yang sebelumnya tak pernah padam. Peristiwa besar lain menjelang kelahiran Nabi Muhammad itu air danau yang dituliskan oleh masyarakat Persia tiba-tiba surut, dan seterusnya. Pernikahan Nabi Muhammad. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan istri Khadijah. Khadijah merupakan wanita terpandang, wanita cantik, pahlawan, dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Awalnya Nabi Muhammad SAW dan Khadijah bekerja sama saat berdagang, namun dengan pribadi Nabi Muhammad SAW yang baik, jujur, dan patut diteladani, Khadijah pun jatuh hati dan meminta sahabat Nafisah binti Muhammad datang untuk meminang Nabi Muhammad SAW. Dan kalian juga harus mengerti dan patut teladani Nabi Muhammad SAW itu yang kayak gini, harus baik, jujur, dan patut diteladani oleh semua orang, dan seterusnya yang bisa kalian baca. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW datang melalui mimpi saat ia berusia 40 tahun. Dalam mimpi tersebut, Nabi Muhammad berada di seorang diri dalam gua Hiro di Jabal Nur dan bertemu dengan malaikat Jibril. Melalui malaikat Jibril, wahyu yang diturunkan oleh Rasul adalah surat Al-Alaq ayat 1-5.
yang dikutip dari buku berjudul Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Quran karya Ahmad Rizan dan Syahuddin menjelaskan bahwa dalam tafsir pendapat bahwa 5 ayat tersebut menegaskan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Terusnya bisa kalian baca dan saya akan membacakan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dan bisa kalian baca artinya ya. Oke. Sekarang Nabi Muhammad SAW berdakwah. Setelah mendapat wahyu dari Allah, setelah Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya dakwah yang disampaikan dengan cara sembunyi. Kemudian satu demi satu umat masyarakat masuk Islam seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah, Amin bin Jarrah, Abu Salamah, Arkam bin Abi Arkam, Utsman bin Mazun, Fatimah binti Khattab dan lainnya. Dan seterusnya ya guys. Sudah capek. Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting umat Islam dijalani oleh Nabi Muhammad SAW memiliki jalanan dilakukan selama 7 hari oleh Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha di langit ke-7. Peristiwa bersejarah ini terjadi pada 27 Rajab di tahun kenabian. Sana pun terus dalam Al-Quran surat Al-Isra dan seterusnya. Bisa kalian baca sendiri, sangat panjang. Nah, Nabi Muhammad SAW wafat. Nabi Muhammad SAW wafat usia 63 tahun. Kematian setelah mengalami sakit dalam beberapa waktu lalu. 5 hari sebelum Nabi Muhammad mengembuskan napas terakhir, suhu tubuhnya begitu tinggi sehingga meminta para sahabatnya untuk menyiraminya dengan air. Para sahabatnya pun melakukannya dan menyiramkannya, sehingga beliau berkata, cukup, tulis Abdullah Haidir dari kematiannya. Dan dalam sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW berada dalam pangkuan istri ketiganya, Aisyah. Saat mata Nabi Muhammad SAW memandang ke arah langit rumah, bibinya bergerak dan Aisyah pun berusaha mendengarkan nama yang diucapkannya. Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku. Pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya, ucap Nabi Muhammad SAW. Kalimat tersebut diulang sebanyak 3 kali, kemudian tangannya dilemas dan jiwanya pun tersederhana. Nabi Muhammad meninggal pada waktu duha Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, peringatan Maulid Nabi SAW bisa dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah dan meneladani sifat dan kisah perjuangannya. Ini bisa jadi sebagai contohlah Nabi Muhammad SAW. Dalam kematiannya pun dia mengingat umat-umatnya. Cukup sekian cerita atau pertanyaan yang diberikan oleh dosen kepada saya dan bikin blog ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, and subscribe guys.